Pagi itu, seisi warga desa digemparkan dengan kematian Jastrow dan Samsudin yang begitu tragis dan mengerikan. Kejadian yang terjadi semalam membuat warga desa mulai cemas dan ketakutan. Sekitar pukul 10 pagi, jenazah Jastrow dan Samsudin pun dimakamkan di pemakaman desa. Beberapa orang tampak memikul dua keranda mayat Jastrow dan Samsudin. Ya, dua keranda mayat itu berjalan beriring-iringan menuju ke pemakaman desa. Tak lama kemudian, sampailah keranda mayat mereka berdua di dalam pemakaman desa. Warga desa kemudian mulai menguburkan kedua jenazah itu. Tampak jenazah mereka yang mengeluarkan darah masih tampak tertempel di kain kafan mereka. Kedua jenazah itu pun dimasukkan ke dalam liang lahat yang bersebelahan. Dan kemudian beberapa warga mulai menguruk makam itu dengan tanah kuburan. Kini terlihat dua gundukan kuburan baru di pemakaman desa itu. Tampak Pak Mudin membacakan doa. Sesaat kemudian, dia pun beranjak dari tempat itu dan bergegas pulang, meninggalkan pemakaman. Yang terakhir, Kang Jamari dan Pak Ijo. Mereka berdua masih terbengong di depan makam Jastrow dan Samsudin. Sejurus kemudian, Pak Ijo menepuk pundak Kang Jamari mengajak ia pulang. Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan pemakaman itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak sambil memperbincangkan kematian Jastrow dan Samsudin. Kang, mungkin arwah Sarmin ingin menuntut balas, Kang. Mungkin ia akan membunuh satu persatu orang yang telah membunuhnya dan membuang ia ke jurang. Untung aku dulu tidak ikut, Kang. Coba kalau aku ikut, pasti semalam aku juga dibantainya. Iya, Jo. Ini semua gara-gara Pak Karta, Jo. Kita semua sudah dihasut oleh Pak Karta. Iya, Kang. Kita korban hasutan Pak Karta. Malam pun mulai menjelang. Seisi desa tampak sepi. Tampak di rumah almarhum Jastrow dan Samsudin digelar acara tahlilan. Beberapa warga tampak berdoa untuk kedua almarhum. Jalan desa malam itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa warga yang berada di pos ronda. Hari pun mulai berlalu dan berganti. Sudah 7 hari setelah kematian Jastrow dan Samsudin, suasana desa masih terasa mencekam. Sekitar pukul 9 malam, di pos ronda terlihat dua orang sedang berjaga malam. Dia adalah Kang Jamari dan Sutarman. Mereka berdua duduk santai di dalam pos ronda, ditemani kopi dan singkong rebus. Mereka berdua asik ngobrol sambil bermain catur. Di tempat lain, tepatnya di rumah Pak Karta, tampak beberapa warga lagi serius ngobrol dengan Pak Karta di teras rumah. Kopi hangat dan berbagai macam cemilan terhidang di atas meja. Malum, juragan tanah. Rupanya, para warga taunya Sarmin sudah meninggal dan berubah menjadi hantu Sarmin. Ada 3 orang warga yang ditugasi Pak Karta untuk menjaga rumahnya. Rupanya, Pak Karta juga mulai merasakan ketakutan dengan peristiwa 7 hari kemarin. Tak terasa,
Malam semakin larut. Sekitar pukul 12 malam, terdengar dari kejauhan suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Suara lolongan anjing yang menambah suasana malam itu tambah mengerikan. Saat Pak Karta dan beberapa warga asing ngobrol, tanpa diduga-duga, muncullah sosok Sarmin dari kegelapan malam. Tampak Sarmin berjalan, melangkah menghampiri rumah Pak Karta. Pak Karta sontak kaget saat ia melihat memang sosok Sarmin yang datang. Pak Karta pun segera memberikan kode kepada ketiga anak buahnya, dan mereka pun paham dengan kode juragan mereka. Serta-merta, ketiga anak buah Pak Karta yang bernama Botak, Templeng, dan Tukul segera menghadang langkah Sarmin. Ternyata mereka bertiga sudah mempersiapkan senjata untuk melawan Sarmin. Tanpa diberi aba-aba, mereka bertiga segera menyerang Sarmin dengan senjata mereka. Secepat kilat, mereka menerjang ke arah Sarmin. Namun, fakta berkata lain. Belum sampai serangan mereka mengenai tubuh Sarmin, tiba-tiba mereka bertiga terpental dan terpelanting jatuh ke tanah. Mereka bertiga pun segera bangkit dari jatuhnya. Mereka masih penasaran dan tak lama kemudian mereka bertiga segera menyerang kembali ke arah tubuh Sarmin. Kali ini, Sarmin hanya terdiam dan tersenyum. Rupanya, kali ini serangan senjata tajam mereka mendarat di tubuh Sarmin. Namun, Sarmin tetap berdiri kokoh tanpa terluka. Rupanya, ilmu kebal Sarmin memang sudah menyatu dengan tubuhnya. Mereka bertiga pun terbengong-bengong melihat hal ini, dan kini giliran Sarmin yang ganti menyerang mereka. Tanpa diduga-duga, Sarmin menyerang mereka bertiga dengan cepat tanpa ampun. Tak ayal, tubuh mereka bertiga pun terpental keras dan terganting jatuh, sertai suara ledakan yang keras. Darah segar keluar dari mulut, hidung, dan telinga mereka bertiga. Mereka bertiga pun kini mulai memegang kepala mereka. Mereka merasakan kalau kepala mereka pening, panas, dan seolah-olah mau pecah. Mata mereka berkunang-kunang, serasa terjadi gempa. Dan beberapa menit kemudian, kepala mereka pun pecah terbelah berantakan. Darah tersebar di mana-mana. Tubuh mereka gosong menghitam, mengeluarkan asap yang pekat. Beberapa warga yang menyaksikan kematian anak buah Pak Karta sontak lari tunggang-langgang meninggalkan rumah Pak Karta. Sementara Pak Karta, dalam ketakutannya, ia pun segera menghunus keris yang selalu dibawanya. "Kamu harus mati, Karta." Kini, Sarmin dan Pak Karta berdiri berhadapan-hadapan. Dengan agak gemetaran, Pak Karta berusaha memegang erat keris pusakanya. Dan sejenis kemudian, Pak Karta dengan tekad menerjang ke arah tubuh Sarmin. Keris Pak Karta pun menghujam ke arah tubuh Sarmin. Namun, lagi-lagi sebelum keris Pak Karta sampai di tubuh Sarmin, kejadian yang sama dialami juga oleh Pak Karta. Seperti ada kekuatan yang menghadang dan menghantam balik ke arah Pak Karta. Pak Karta pun terpental dan jatuh ke tanah. Darah segar keluar dari mulut dan hidung Pak Karta. Belum sampai di situ, dengan brutalnya Sarmin mencapik-capik tubuh Pak Karta. Kini, tubuh Pak Karta sudah tak berbentuk lagi. Seluruh tubuhnya terkoyak dan berlumuran darah. Pak Karta pun tewas seketika di depan rumahnya sendiri. Tuntas sudah dendam kesumat Sarmin kepada Pak Karta, dan tubuh Sarmin pun menghilang di kegelapan malam.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.